webinar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Lukas Prasetya. Namun sebelumnya saya minta kesediaan Pendeta Nikanor untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami sehati di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena kasih Tuhan dan rahmat-Mu yang telah menghimpun kami di dalam Zoom meeting ini dalam rangka kami bersama mendapatkan bekal dan pengetahuan melalui hamba-Mu, Dr. Lukas Prasetyo yang akan menyampaikan materi tentang COVID. Kiranya Tuhan menyertai kami, semua peserta ini beri kekuatan dan kemampuan, dan juga memberkati di dalam seluruh sarana prasarana, dan biarlah kasih Tuhan melingkupi kami. Kami menyerahkan pertemuan malam ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya ikut di dalam webinar tentang COVID pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Lukas. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, khusus bagi Bapak Ibu semua selama webinar ini berlangsung, dimohonkan untuk mute speakernya sehingga hanya yang terdengar adalah suara Dr. Lukas, sehingga webinar ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian mohonkan juga Pendeta Tan Chuan Eng sebagai co-host untuk bisa memperhatikan setiap peserta yang akan masuk, dan kalau ada setiap peserta yang mungkin belum di-mute bisa dibantu supaya semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Lukas sebagai pembicara pada malam hari ini. Memang bagi kita semua yang berada di Kelapa Gading, Dr. Lukas sudah tidak asing bagi kita, namun pada malam hari ini karena ada jemaat-jemaat dari gereja-gereja yang lain, bahkan juga dari Kalimantan, Bali yang mengikutinya, sehingga kita perlu memperkenalkan Dr. Lukas. Dr. Lukas Prasetya T, saya baru tahu kalau T-nya Tan ya Pak ya? Ya, benar. Terima kasih Dr. Lukas Prasetya Tan. Riwayat pendidikan formal adalah sebagai berikut. Lulus SLTA Stradarici pada tahun 1974, kemudian lulus Dokter Umum Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta pada tahun 1983, lulus dokter spesialis patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1995. Kemudian riwayat pekerjaan yaitu dokter umum Rumah RSJ Mamboro, Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1986 sampai dengan 1990, staf instalasi laboratorium RSUD Tarakan tahun 1996 sampai dengan 1997, kepala instalasi laboratorium RSUP Undata Palu, Sulawesi Tengah tahun 1997 sampai dengan 1998, kepala instalasi laboratorium RSUD Tarakan, Jakarta tahun 1998 sampai dengan 2013, kepala instalasi laboratorium Rumah Sakit Tamrin, Jakarta tahun 1998 sampai dengan sekarang, dan penanggung jawab Laboratorium Klinik Utama Biomedika Kelapa Gading tahun 2006 sampai dengan sekarang. Kemudian riwayat pelatihan atau training yang diikuti selama ini adalah sensitivity training penyelenggara Departemen Kesehatan RI di Bapelkes Bandung tahun 2020, kemudian pelatihan Service Excellence penyelenggara RSUD Tarakan Kalbe Farma di Hotel Santika tahun 2002, kemudian Tuberculosis Community Development penyelenggara Indonesia Australia Specialist Training Project di Balai Laboratorium Kesehatan Jakarta pada tahun 2002,
dan kemudian internal quality audit of ISO 9001/2000 training penyelenggara IMS RSUD Tarakan pada tahun 2004. Dr. Lukas memiliki atau mempunyai seorang istri yang sering kita kenal dengan nama Dr. Helen, dokter spesialis gizi klinik di RSUD Koja, Jakarta, dan mempunyai 3 anak, Belinda Eka Prasetya, Dr. Beni Dwi Cahya, Dr. Yohanes Triatmanto, yang kalau kita lihat dari ketiga anaknya semua bergerak di bahagian kesehatan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mengikuti rangkaian pembicaraan dari Dr. Lukas mengenai COVID pada malam hari ini, COVID-19 pada malam hari ini. Apa yang harus kita ketahui? Mengapa ada pandemi COVID-19? Apa gejalanya, faktor resikonya, bagaimana penularannya, apakah vaksin bermanfaat ataukah tidak? Kita bisa menyimaknya dengan baik, dan sementara Bapak Ibu menyimaknya, Bapak Ibu dapat menulis di kolom chat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa menulis di kolom chat yang tersedia di dalam Zoom ini saat webinar sedang berlangsung, sehingga bisa dapat dibaca oleh moderator. Kemudian dapat juga langsung WA ke 087880185646, atau langsung bisa bertanya di akhir sesi yang akan dibawakan oleh Dr. Lukas. Waktu selanjutnya saya persilahkan Dr. Lukas untuk bisa menyampaikan webinar pada malam hari ini. Silahkan dokter. Terima kasih Bu Megi. Selamat malam semuanya. Malam pada keluarga besar Jepembri, rupanya bukan Kelapa Gading saja, tapi seluruh Indonesia ya. Terima kasih juga untuk perhatian teman-teman Jepembri yang ada di daerah. Ya, seperti kita ketahui, penyakit COVID-19 ini sudah mewabah di seluruh Indonesia. Ya, mungkin akan kita simak satu persatu di dalam PowerPoint nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu cuplikan video yang akan membawa kita ke arah pembicaraan tentang COVID. Kami persilahkan kepada Desa Tuan Eng untuk menayangkannya. Oke, ya nanti ya saya share dulu. Kelihatan udah ya? Belum Pak Eng. Belum ya? Belum. Apakah udah kelihatan? Ya, sudah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ada beberapa kejadian seorang yang memang disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan ternyata terpapar juga. Kemudian juga ada kejadian di daerah tertentu setelah ada event-event tertentu ternyata terjadi penambahan kasus COVID-19 ini. Nah, dari berbagai macam tracing yang pernah kami lakukan di daerah, kemudian dari beberapa jurnal yang pernah saya baca juga, ada yang disebut dengan titik lemah dan titik lengah pada orang-orang yang padahal kalau kita perhatikan mungkin orang tersebut paham dan sehari-harinya itu ketat dalam menjaga protokol kesehatan. Nah, apa saja titik lemah dan titik lengah itu yang menjadi jalan penambahan kasus COVID ini, kita akan coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Nah, kalau kita perhatikan, satu adalah titik lengah. Ketika
ketika seseorang bertemu dengan koleganya, teman akrabnya, atau misalnya adiknya, kakaknya dari kota lain, begitu ya, beranggapan bahwa ini kan adik, ini kakak, ini ibu, gitu ya. Ini juga misalnya saudara, begitu. Ini juga teman akrab. Sehingga yang dilakukan apa? Ngobrol dekat, kemudian juga tanpa menggunakan masker, bahkan makan bareng di sana. Sahabat-sahabat semua, yang saudara itu, yang teman itu adalah orangnya. Virus tidak mengenal saudara, tidak mengenal orangnya. Sehingga ini kejadian yang sering berulang hingga terjadi paparan. Yang kedua adalah masalah kejenuhan. Ketika seseorang berdiam diri di rumah secara berbulan-bulan begitu ya, ada keinginan untuk hidup bebas. Nah, ketika terjadi kejenuhan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, ini juga sama menjadi titik lengah yang menjadi ajang penularan virus. Nah, ada fenomena yang memang unik. Ini kan cuma sebentar begitu ya, dipoto begitu, dipoto lepas masker, kemudian juga setelah itu ternyata bukan hanya pas dipoto. Ketika persiapan dipoto, apakah itu diam? Enggak, rata-rata berbicara dan ngobrol dan sebagainya. Apakah itu berjauhan? Enggak juga, rata-rata berdekatan. Nah, dari beberapa pengalaman, ketika beberapa event mengadakan foto-foto bareng, ini juga menjadi titik lengah yang menjadi sumber penularan. Nah, hal yang terbesar adalah makan bareng. Sahabat-sahabat semua, ketika makan bareng ada dua hal yang di sini yang jadi perhatian. Yang pertama sudah pasti masker dibuka. Yang kedua adalah ketika makan bareng rata-rata itu tidak diam tapi ngobrol. Ini juga menjadi titik lengah, apalagi ketika makan bareng umumnya jaraknya berdekatan. Terbukti beberapa kasus termasuk beberapa pejabat terpapar karena acara prosesi makan bareng. Demikian juga titik lengah yang kelima yaitu kongkow, ngobrol-ngobrol begitu ya karena kejenuhan. Ini juga sama menjadi titik lengah yang menjadi sumber penularan dan penyebaran. Yang keenam adalah event. Ketika ada acara tertentu, apakah itu acara umum, apakah acara keagamaan, apakah hajatan, ini di beberapa daerah terbukti telah menambah penyebaran dan penambahan virus corona ini. Nah, yang selanjutnya adalah ketidaknyamanan. Jadi ketika seseorang menggunakan masker merasa tidak nyaman gitu ya, kadang-kadang dibuka begitu, ini juga menjadi titik lengah yang menjadi salah satu ajang penambahan kasus. Yang berikutnya adalah titik lemah sahabat-sahabat semua. Ketika masuk supermarket, kemudian memilih-milih barang memang tertib begitu ya, tetapi ketika ngantri di kasir rata-rata kesabarannya rata-rata hilang dan ini juga menjadi titik lemah. Ketika seseorang misalnya masuk masjid, alhamdulillah lancar, tapi ketika dia nyari sendal, rata-rata terjadi pengumpulan massa di sana. Bottleneck. Ini menjadi titik lemah. Kemudian juga karena keterpaksaan, karena sudah maaf tabungan mungkin menipis, karena mungkin kebutuhan, ketika dia keluar tanpa mengindahkan protokol kesehatan, ini juga menjadi titik lemah yang menjadi sumber penularan. Yang ketiga adalah masalah pelanggaran protokol kesehatan. Contoh misalnya penggunaan masker yang berhari-hari tidak dicuci, kemudian juga menggunakan masker, kemudian masih kadang-kadang ada celah di antara masker dan wajah. Ini juga menjadi titik lemah. Titik lemah berikutnya adalah yang keempat adalah masalah kebersamaan. Ketika seseorang misalnya mengendarai kendaraan begitu, kemudian ketika dia bepergian dengan rombongan, apakah menggunakan kendaraan umum atau menggunakan bis, atau ketika seseorang misalnya naik, kebetulan ada lift, dan di lift itu ternyata bergerombol banyakan, ini juga menjadi titik lemah berikutnya. Nah, titik lemah berikutnya yang kelima adalah masalah ilmu yang kurang update, begitu. Sehingga ilmu yang kurang update ini menjadi titik lemah yang menjadikan seseorang itu salah dalam bertindak. Titik lemah berikut adalah masalah imunitas diri. Ketika seseorang mempunyai sistem pertahanan tubuh yang lemah, ini akan memudahkan orang tersebut untuk terjangkit virus SARS-CoV-2 ini yang mengakibatkan COVID-19. Nah, titik lemah yang ketujuh adalah kelelahan. Apakah itu kelelahan fisik, atau kelelahan batin, atau kelelahan mental yang tidak diimbangi dengan istirahat dan masukan energi. Itulah 7 titik lemah dan 7 titik lengah. Semoga dengan mengetahui 7 titik itu, kita bisa lebih waspada untuk menghindari serangan COVID atau terjangkitnya COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuci tangan berkali-kali, semprot sana, semprot sini. Setiap sudut rumah tidak terkecuali, semua pasti tersemprot cairan untuk proses desinfeksi. Bahkan setiap benda yang tersentuh orang lain, setiap barang pesanan yang datang pun dilap berkali-kali sebelum kamu berani menyentuhnya. Ya, semua itu kamu lakukan supaya terhindar dari virus corona. Virus yang sedang mewabah, virus yang sedang menjadi perbincangan semua orang di seluruh dunia. Tapi ketika kita disibukkan dengan kebersihan tangan, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kita lupa untuk menjaga kebersihan pikiran. Sadarkah kamu, sekarang hampir semua orang mengisolasikan dirinya di rumah. Kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Iya, badannya sih nggak kemana-mana, tapi pikirannya yang justru kemana-mana. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Berapa sering kamu nonton berita di TV? Seberapa sering kamu nonton cuplikan tayangan di YouTube, berita-berita dan foto di sosial media yang isinya saya yakin belakangan ini pasti lebih banyak kabar buruknya daripada kabar baiknya. Belum lagi pesan-pesan di WhatsApp yang kadang isinya bikin hati deg-degan. Berita keluarga meninggal, teman diduga positif corona, orang di jalan tergeletak mendadak, dan masih banyak lagi. Dan semua itu membuat kita cemas, takut, khawatir. Walaupun kita tetap di rumah, tapi pikiran kita yang merajalela kemana-mana. Selama ini kamu mati-matian cari masker supaya virus tidak masuk ke tubuhmu. Tapi kamu lupa untuk memfilter pikiranmu. Iya, memfilter pikiran, memfilter hatimu dari berita-berita yang bersebaran di mana-mana. Sehingga tanpa disadari, ada banyak virus yang masuk ke dalam pikiranmu. Dan lebih parah lagi, banyak yang gak sadar bahwa virus ini sebenarnya jauh lebih mematikan daripada virus corona. Dan virus itu adalah virus ketakutan. Dan sudah ada begitu banyak korbannya. Karena takut terkena corona, ada beberapa orang akhirnya menghabiskan nyawanya. Bunuh diri. Karena ketakutan yang berlebihan, akhirnya setiap mendengar berita-berita negatif tentang corona, tubuhnya langsung bereaksi dan menunjukkan gejala-gejala gangguan. Gangguan psikomatik namanya. Bukankah virus ketakutan yang sekarang banyak orang sebarkan justru malah lebih mematikan dan lebih membahayakan? Sama seperti virus lainnya, kekebalan tubuh seseorang tentu sangat berpengaruh. Ketika imunnya kuat, virus akan kalah. Tapi ketika imun lemah, virus akan merajalela. Begitu juga dengan berita-berita negatif. Untuk kamu yang mungkin lebih kuat dan mungkin terbiasa, bagi kamu itu biasa aja. Tapi kalau informasi negatif itu kamu teruskan ke orang lain terus-menerus, dan ternyata orang yang menerima informasi itu pikirannya lemah, justru itulah yang akan mencelakakan mereka. Lalu gimana dong caranya Miss Mary? Kan saya nggak bisa mencegah. Masa saya nggak nonton TV? Masa saya harus puasa sosial media? Masa saya harus matiin handphone? Nggak mungkin kan? Well, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Bisa-bisa aja kamu mencegah. Tapi saya tahu itu mungkin nggak mudah. Karena butuh pengenalan diri. Lalu kalau saya sudah terinfeksi virus ketakutan itu gimana dong Miss Mary? Well, hari ini saya punya kabar baik untuk kamu. Walaupun obat untuk virus corona belum ditemukan, tapi virus ketakutan bisa kita sembuhkan. Begini caranya. Sama seperti kamu membuat cairan desinfeksi untuk penyemprot barang, hari ini saya akan mengajarkan cara kamu untuk bisa mendesinfeksi pikiran dari virus ketakutan. Pertama-tama, siapkan dulu wadahnya.
Siapkan dan buka wadahnya. Dan wadah itu adalah hati dan pikiranmu. Karena kalau hati dan pikiranmu masih tertutup, apapun yang akan saya bagikan tidak akan masuk dan tidak akan berguna. Yang kedua, lakukan kebaikan seikhlasnya. Ya, obat yang paling ampuh dari rasa takut adalah cinta kasih. Love. Salurkan rasa takutmu dengan perbuatan baik. Lawan ketakutan dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, lakukanlah. Baik itu mengumpulkan donasi, membagikan makanan, membagikan masker, menjahit baju, konser gratis, membuat lagu, membuat masker, memberi sembako, menyumbang tenaga, menyediakan tempat penampungan, menularkan semangat, membagikan pesan positif, mentraktir temanmu, mentraktir ojol, apapun itu. Termasuk juga meneruskan video ini untuk menguatkan orang-orang yang kamu sayangi. Tidak ada hal yang terlalu kecil kalau itu untuk kebaikan sesama. Nah, sudah siapkan wadah, sudah buka hati, sudah lakukan kebaikan. Langkah yang terakhir adalah ucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya. Be grateful. Apa yang kamu syukuri hari ini? Bersyukur atas apa yang masih bisa kamu miliki hari ini. Bersyukur atas keluarga yang masih sehat. Bersyukur masih bisa makan, walaupun mungkin seadanya. Bersyukur masih bisa bekerja, walaupun mungkin lelah. Bersyukur masih diberikan nafas kehidupan. Karena uang yang hilang bisa dicari lagi. Tapi nyawa yang hilang tidak bisa kembali lagi. Dan kalau kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup hari ini, sudah layak dan sepantasnya lah untuk kamu syukuri. Jadi, mulai hari ini, ingat pesan Mary Riana. Jangan hanya punya masker, tapi juga harus punya filter. Jangan hanya bikin cairan untuk desinfeksi barang, tapi juga desinfeksi pikiran. Ingat, lawan ketakutan dengan rasa syukur dan kebaikan. Jaga imun, jaga iman, jaga pikiran. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Oke, saya serahkan kepada Dr. Lukas. Ya, baik. Tadi kita sudah menyimak
video pengantar ya, paling tidak ya kita bisa brainstorming ke arah pembahasan COVID. Mungkin videonya ini mesti di unmute. Ya, seperti kita ketahui di Indonesia pernah mengalami, bukan di Indonesia tapi di dunia ya, pernah mengalami epidemi oleh penyakit virus. Ya, yang pertama pada tahun 2003 yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV 2002 sampai 2003. Kemudian influenza H1N1 atau flu burung waktu itu ya, pada tahun 2009. Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV ini pertama kali teridentifikasi di Saudi Arabia pada tahun 2012 dan disebarkan oleh binatang onta. Dan pada tanggal 31 Desember di Tiongkok melakukan kasus pneumonia misterius. Misterius ini artinya jelas penyebabnya. Kalau dilihat lagi ada 66% pasien berkaitan atau terpasien dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, di Tiongkok. Dan pada tanggal 11 Februari tahun 2020, WHO menamakan penyakit ini COVID-19 dan virusnya SARS-CoV-2 dan coronavirus tipe baru. Nama 2019 novel coronavirus. COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Tiongkok. Dan tanggal 6 Maret 2020 ditemukan lagi 2 kasus. Kemudian terus bertambah semakin lama semakin banyak dan pada tanggal 31 Desember 2020 kasus terkonfirmasi sudah mencapai 743.196 kasus dan meninggal 22.138 kasus, yang sembuh 611.097 kasus. Provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak sampai sekarang urutannya masih sama, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. SARS-CoV-2 ini adalah virus baru. Belum begitu diketahui sifat-sifat dari virus ini. Yang kedua, belum ada obat yang benar-benar manjur, explank ya, belum ada. Yang ketiga, belum ada vaksin yang bisa memberikan kekebalan 100%. Informasi ini bukan untuk membuat kita menjadi gelisah atau takut, tapi untuk membuat kita lebih waspada lagi bahwa COVID-19 itu betul-betul nyata. Bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini. Kita lihat sekarang struktur sel. Saya kira semua pernah belajar tentang biologi ya. Sel itu terdiri dari inti sel, kemudian ada sitoplasmanya, dan ada membran sel. Ya. Ini adalah sel pada tubuh manusia. Tentu di dalamnya ada banyak organ sel ya, ada Golgi apparatus, mitokondria, dan sebagainya. Ya. Kalau lihat dari struktur bakteri, ini juga punya inti sel. Jadi selalu ada inti sel dan ada sitoplasma dan ada kulitnya, ya, membran sel ini. Sekarang kita lihat virus. Virus tidak ada inti sel, ya, tidak ada sitoplasma. Jadi butir virus ini hanya ada kulitnya, ya, kulit atau membran, ya. Membran ini terdiri dari kapsid yang terbuat dari protein
dan ada lagi membran dalamnya yang terbuat dari lemak. Nah, di dalamnya ini ada materi genetik. Materi genetik ini bisa DNA, bisa RNA, ya, tergantung jenis virusnya. Virus tidak memiliki struktur sel, jadi nggak ada inti, tidak ada sitoplasma, dan tidak ada membran sel, yang ada hanya kapsul atau envelop. Ya. Jadi termasuk benda mati. Ya. Kenapa disebut benda mati? Karena tidak dapat tumbuh. Artinya kalau virus itu dibiarkan di luar sendiri, ya nggak bisa tumbuh, tidak dapat memperbanyak diri, dan tidak dapat bergerak. Ya. Jadi nggak bisa terbang, jangan takut. Ya. Virus punya sayap dan tidak bisa terbang kemana-mana. Yang bisa adalah mengikuti droplet itu, dia melayang-layang, dan kemudian jatuh ke lantai, ya. Jatuh ke bawah karena gravitasi. Jadi jangan takut kalau virus ini bisa terbang-terbang, itu nggak ada. Tidak mungkin, ya, karena tidak punya sayap. Jadi termasuk benda mati. Ya. Tapi oleh beberapa ahli biologi memasukkannya sebagai bentuk hidup. Mengapa? Karena mengandung materi genetik itu, yaitu DNA atau RNA ini. Ya. Partikel virus disebut virion. Terdiri dari materi genetik DNA atau RNA, kemudian bungkus protein disebut kapsid, dan bungkus lemak disebut envelop untuk melindungi bakteri. Bukan bakteri, melindungi materi genetik. Ya. Melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Ukuran virus atau virion ini sebesar 0,06 sampai 0,14 mikron, ya. Mikrometer, ya. Sedangkan sel darah merah itu ukurannya 6 sampai 8 mikron. Jadi kalau dilihat itu kira-kira virus ini ukurannya 1/100 dari sel darah merah. Jadi kecil sekali, ya. Jadi untuk membunuh virus ini cukup dengan sabun atau alkohol 65% untuk melarutkan lemak yang ada di dalam envelop virus itu, sehingga materi genetiknya bisa keluar dan rusak. Kemudian yang kedua, sinar ultraviolet bisa memecahkan protein, ya, protein dari materi genetik itu. Selanjutnya, air hangat akan merusak pembungkus virus. Jadi untuk mematikan virus bisa dengan sabun alkohol, sinar ultraviolet, atau air hangat. Jadi tidak salah kalau banyak media mengatakan minum aja air hangat, itu ada benarnya juga, ya. Jadi virus-virus yang ada di kerongkongan bisa tersapu bersih, ya. Gejala-gejala dari SARS-CoV-2 ini sangat bervariasi. Demamnya bisa 38 derajat Celcius, kemudian batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorok, pilek. Beberapa kasus ada yang disertai dengan mata merah. Nah, mata merah ini mungkin virusnya itu masuk melalui mata. Ya. Kalau sudah lanjut bisa sesak nafas, ya, mual, muntah. Bisa juga diare kalau virus itu sudah masuk ke dalam usus. Ya. Dan penurunan kesadaran tentunya pada keadaan yang sudah berat. Apa sih yang menyebabkan gejalanya bervariasi? Ini sangat bergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Kalau kena infeksi pada anak muda, kemudian sehat, daya tahan tubuhnya baik, dan tidak ada penyakit penyerta atau komorbid, maka gejalanya sangat ringan. Bahkan tidak dirasakan oleh si penderita itu. Dan mampu menyembuhkan diri. Jadi pada umumnya penyakit virus adalah self-limiting disease, artinya tanpa obat pun si virus itu akan mati karena ada terbentuk antibodi dari badan kita untuk menyerang si virus itu. Orang dengan daya tahan tubuh rendah
bisa sangat berbahaya ya. Bisa timbul sesak napas, bahkan sampai kematian. Siapa saja yang mengalami daya tahan tubuh yang rendah, yaitu orang tua dengan usia lebih dari 60 tahun. Orang dengan komorbid, yaitu penyakit-penyakit yang biasanya ada pada orang tua, yaitu diabetes, hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru kronis, sakit lever, kanker, dan lain-lain. Orang-orang ini sangat menderita bila terinfeksi SARS-CoV-2. Bagaimana menegakkan diagnosis COVID-19? Ini diperlukan pemeriksaan real-time PCR dengan sampel yang diambil dari swab nasofaring. Pada umumnya, dalam waktu 2 minggu, RT-PCR ini akan menjadi negatif. Pada umumnya, ya. Jadi ada sebagian kecil ya, dari penderita ini ternyata dalam waktu 3 minggu baru menjadi negatif. Ya. Dan kadang-kadang ya masih dapat dideteksi PCR tetap positif sampai 12 minggu. Nah, kasus ini yang disebut sebagai long COVID, artinya penyakit COVID yang berkepanjangan. Kalau orang sudah sembuh dari COVID-19, penyintas COVID-19, masih bisa terinfeksi ulang. Kenapa? Karena diperkirakan antibodinya akan turun dalam waktu 3-12 bulan. Jadi orang-orang penyintas COVID-19 dianjurkan untuk melakukan vaksinasi setelah 3 bulan. Karena dianggap dalam waktu 3 bulan itu antibodinya akan turun. Jadi tetap harus menerapkan prokes dan vaksinasi 3 bulan sesudah sembuh. Kekebalan COVID-19 itu dari mana? Ya, dari penyintas COVID, artinya kita sudah pernah sakit COVID, dan kedua vaksinasi COVID. Nah, kalau ini melihat respon pembentukan antibodi, ya, grafiknya terlihat ya, kalau di sini adalah pertama kali kita mendapat vaksinasi, ya, ada waktu kira-kira seminggu baru terbentuk antibodi. Garis merah ini adalah kadar dari antibodinya. Ya. Setelah mencapai puncaknya kira-kira 14 hari, dia akan turun lagi. Nah, pada 21 hari sejak divaksin itu, ya hampir tidak terdeteksi lagi antibodinya. Ya. Jadi pada saat inilah rawan sekali untuk kejadian infeksi COVID-19. Jadi orang yang pertama kali vaksin jangan menganggap bahwa saya sudah vaksin yang pertama pasti kebal, ya belum tentu ya. Lihat di sini sudah sangat rendah sekali antibodinya, dan pada vaksinasi yang kedua baru terbentuk antibodi yang lebih tinggi dari yang pertama ini. Kalau kita lihat penyakit COVID ini, ada definisi operasionalnya. Ya. Yang pertama kasus suspek, kedua kasus probable, ketiga kasus konfirmasi, 4 kasus kontak erat. Kasus suspek yaitu memiliki satu kriteria klinis, yaitu demam lebih dari 38, batuk, kelelahan, sakit kepala. Jadi orang kalau ada demam, wah udah dapat dikatakan kasus suspek. Apalagi kalau dia pernah kontak dengan orang yang menderita COVID. Ya. Kedua, memiliki satu kriteria epidemiologis, yaitu dalam waktu 14 hari terakhir ada riwayat tinggal atau bekerja di tempat yang berisiko tinggi, atau bepergian ke tempat berisiko tinggi. Ketiga, ada infeksi saluran napas berat. Yang keempat, tanpa gejala, tapi waktu di screening,
tahu-tahu tes antigennya positif. Nah, itu termasuk dalam kasus suspek. Kasus terkonfirmasi kalau hasil PCR-nya positif. Dan kasus probable, ya, sudah tahu probable, kemudian dengan hasil tes antigen positif. Ya. Jadi tes antigen positif ini biasanya cukup meyakinkan ya. Jadi hampir semua tes antigen positif pasti PCR-nya positif. Tapi bukan sebaliknya. Jadi kalau antigennya negatif, PCR-nya belum tentu negatif. Ya. Jadi antigen ini kalau positif, dia sangat bermanfaat menunjukkan bahwa dia benar-benar terinfeksi COVID. Ya. Tapi kalau negatif, jangan dipakai apa-apa ya, jangan dipakai untuk pegangan bahwa orang ini tidak terinfeksi COVID. Nggak bisa, ya nggak bisa dipakai sama sekali. Kasus kontak erat adalah kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau terkonfirmasi dalam jarak 1 meter dan lamanya lebih dari 15 menit. Jadi kalau cuma tatap muka kemudian kontak hanya 1 menit, ya mungkin kemungkinan terinfeksinya agak kecil. Ya. Yang kedua adalah sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau terkonfirmasi, misalnya salaman atau berpegangan, tapi ini juga dibatasi juga dengan waktu tentunya ya. Kalau salamannya cuma sebentar, nggak pakai ngobrol, yang mungkin kemungkinan infeksinya lebih sedikit. Tapi sebaiknya sih jangan lakukan sentuhan fisik ya, karena kita tidak tahu tangan yang kita pegang itu apakah bersih atau tidak ya. Nanti kalau dia ternyata dia penderita COVID dan tangannya mengandung cairan bersin atau batuk ya, kemudian kita pegang tangannya, maka tangan kita akan membawa virus itu bisa melalui mukosa hidung atau mukosa dari mata ya. Jadi hindarilah kontak fisik. Yang ketiga adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau terkonfirmasi tanpa APD standar. Jadi kalau di rumah ada orang yang sakit COVID, kita harus memperhatikan benar-benar alat pelindung dirinya. Jangan sampai kita nggak pakai masker atau ya kalau di rumah sakit sih pakai jubah yang seperti astronot itu ya. Jadi untuk menghindari kontak dengan virus. Gradasi dari beratnya kasus COVID kita bagi. Yang pertama, tanpa gejala. Jadi sama sekali tidak ada gejala. Ini yang paling ringan bentuknya. Kemudian yang kedua adalah ringan, yaitu kalau tanpa bukti adanya radang paru atau saturasi O2-nya yang diukur dengan oximeter itu lebih dari 95%. Kemudian gradasi selanjutnya adalah sedang, ada tanda-tanda pneumonia atau radang paru ya, dalam bentuk batuk dan sesak napas. Saturasi oksigennya masih baik, yaitu lebih dari 93%. Yang berat, tanda klinis radang paru berat, jadi dilihat dari napasnya, ya napasnya itu kalau dihitung lebih dari 30 kali per menit, dan saturasi oksigennya sudah kurang dari 93%. Dan kadang-kadang disertai dengan penurunan kesadaran. Yang keempat, kritis. Ini yang paling buruk ya. Acute respiratory distress syndrome. Jadi napasnya sudah lebih dari 30 kali, sesak napas, dan oksigennya kalau diukur sudah kurang dari 90, bahkan bisa terjadi shock. Apa yang dilakukan pada orang-orang yang tanpa gejala? Yaitu isolasi mandiri, isoman 10 hari sejak terkonfirmasi dengan PCR. Bisa di rumah
atau fasilitas publik. Sorry, saya matikan dulu. Ya, jadi kalau yang tanpa gejala ini sama sekali tidak perlu maksudnya tidak perlu dirawat, cukup diisolasi di rumah saja, dan yang penting dilaporkan. Ya. Biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan PCR, kalau positif itu dari laboratoriumnya akan langsung melaporkan kepada dinas kesehatan, kemudian dari dinas kesehatan melaporkan kepada kelurahan masing-masing, dan biasanya akan menerima WA ya dari dinas kesehatan atau dari puskesmas setempat untuk memantau sekaligus tracing siapa saja yang perlu dilakukan tes PCR untuk mendeteksi penyebarannya. Jadi kalau ada pasien yang positif, maka sebaiknya melapor ke puskesmas, atau puskesmas akan bisa mencari kita, ya, mendatangi kita, ya, untuk dilakukan pemantauan, dan kalau perlu diberikan obat-obatan secara gratis tentunya, ya. Nah, untuk penanganannya ada dua macam, ya. Ada yang non farmakologis dan farmakologis. Yang non farmakologis biasanya dengan edukasi, diberitahukan agar selalu gunakan masker jika keluar, ya. Sering cuci tangan, physical distancing, dan kamar tidurnya harus terpisah. Kemudian diajari ketika batuk, dan alat makan minum segera dicuci dengan sabun, dan dianjurkan berjemur 10-15 menit pada antara jam 10 sampai jam 3 sore. Pakaian kotor masukkan ke dalam wadah terpisah dari keluarga, dan dibuatkan daftar, ya, daftar monitor, daftar suhu 2 kali sehari. Segera informasikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama bila sinar. Yang penting ada cahaya yang masuk, ya. Kalau bisa, nanti ada kadang-kadang ada rumah yang memang tidak bisa mengambil cahaya matahari ke dalamnya, ya. Dan yang paling penting adalah membersihkan kamar setiap hari, dan kepada petugas yang membersihkan harus menggunakan HPD. Keluarga yang berkontak sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pakai masker, jaga jarak 1 meter dari penderita, dan bersihkan sesering mungkin benda-benda yang disentuh oleh penderita, yang seperti gagang pintu, handle-handlenya, ya. Kemudian yang farmakologis, diberikan obat-obatan untuk komorbid kalau memang ada komorbidnya. Untuk hipertensi tentunya sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter yang merawat hipertensi ini, apakah obat-obatnya ini masih boleh dilanjutkan untuk penderita COVID. Selain itu diberikan vitamin C, vitamin D, B, E, dan zinc. Ya. Jadi kalau vitamin ini banyak dijual di apotek dan toko obat. Gejala ringan dan sedang itu jumlahnya kurang lebih 55%. Bagaimana penanganannya? Sama seperti isolasi mandiri pada orang-orang dengan gejala tanpa gejala, ya. Jadi isolasi mandiri selama 10 hari sejak muncul gejala, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala. Itu demam, bebas gangguan pernapasan,
Kemudian pasien kontrol bertelepon oleh petugas kesehatan SPKP. Setelah 10 hari isoman kontrol kembali. Non farmakologi sama, yaitu edukasi tentang cara-cara perawatan pasien COVID. Yang farmakologi juga sama, yaitu untuk komorbid dilanjutkan, dan seperti hipertensi perlu konsultasi kepada dokter yang merawat hipertensinya. Dan vitamin C, D, B, E, seng, ya. Ditambah dengan antibiotik. Kalau yang ringan sedang ini perlu antibiotik azitromisin 1 kali 500 mg selama 5 hari. Kemudian antivirus oseltamivir 2 kali 75 7 hari, dan favipiravir atau Avigan yang 200 mg hari pertama 8 tablet, selanjutnya 2 kali 3 tablet. Tapi saat sekarang ini sangat sulit untuk mencari favipiravir atau Avigan ini. Di apotek-apotek sudah kosong, dan saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Gejala berat ini kurang lebih 10% dan kritis 5%. Kalau sudah masuk ke dalam tahapan ini, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Yang berat kematiannya kurang lebih 15%, dan kalau sudah kritis kematiannya 50%. Jadi sangat tragis sekali kalau sudah masuk kritis, apalagi sudah pakai ventilator, ya. Ventilator itu alat untuk bantu napas. Biasanya orang kritis ini sudah mengalami sesak napas dan saturasi oksigennya sudah di bawah 80 kalau tanpa bantuan oksigen, ya. Saat sekarang oksigen juga agak susah, ya. Sangat prihatin sekali untuk pasien-pasien COVID dan tidak dapat dirawat karena bukan tidak mau dirawat, tapi tidak ada fasilitas perawatan. Faktor risiko kegawatan yaitu terjadi pada usia lebih dari 65 tahun atau usia berapapun dengan komorbid. Apa aja komorbidnya itu? Yaitu penyakit COPD, chronic obstructive pulmonary disease, atau penyakit paru obstruktif menaun. Penyakit asma itu juga termasuk komorbid, ya. Perokok, penyakit jantung berat, imunitas amat rendah, ya. Apalagi orang-orang yang dengan HIV itu imunitasnya sangat rendah, ya. Obesitas, diabetes tidak terkontrol, penyakit ginjal menahun, penyakit hati menahun, dan hipertensi, ya. Nah, ini grafik yang memperlihatkan gejala yang paling banyak pada orang COVID apa saja. Yang pertama adalah batuk. Batuk ini paling tinggi grafiknya. Yang kedua, lemas. Jadi badannya rasanya cepat capek, maunya tiduran aja. Yang ketiga, demam. Kemudian pilek. Dan selanjutnya mual muntah dan sakit tenggorokan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas pasien. Kalau ada pneumonia, maka risiko kematian meningkat 6 kali. Kalau usianya lebih dari 51 tahun, risiko meninggalnya 4,3 kali. Mempunyai penyakit gagal ginjal kronis, itu resiko meninggalnya meningkat 1,5 kali. Dan demikian juga hipertensi 1,5 kali, penyakit jantung 1,3 kali, dan diabetes 1,3 kali. Dan anehnya ini juga saya nggak bisa tahu kenapa ya laki-laki resiko meninggalnya 1,2 kali dibandingkan dengan wanita. Nah, kalau kita lihat bentuk serologisnya, profil serologisnya pada orang COVID, ya. Jadi ini adalah
orang yang terinfeksi virus, ya virusnya yang merah ini ya bisa terdeteksi dengan PCR. Ya. Jadi awal mulanya bisa terdeteksi dengan PCR, sedangkan antigen sudah kurang lebih terkontak lebih dari 4 hari baru terdeteksi ya. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan antigen, hasilnya negatif karena berada di sini ya. Hasilnya negatif bukan berarti dia bebas COVID ya. Dia berada masih di hari ke-3 atau 4. Jadi belum bisa terdeteksi dengan pemeriksaan antigen. Dan sesudah kontak ya lebih dari 4 hari, yang mulai dari hari ke-5, ke-6 ya, baru mulai terdeteksi dengan antigen. Dan kalau sudah 1 mingguan, dia jadi negatif lagi ya, sudah tidak terdeteksi lagi. Sedangkan PCR dari hari kedua biasanya sudah bisa positif ya. Hari kedua dia sudah positif, kemudian terus berlangsung sampai hari ke-14. Dia baru negatif. Jadi saat inilah pasien ini disebut sembuh. Antibodi itu muncul pada hari ke-7 atau 8 ya. IgM-nya dulu, kemudian baru IgG ya. IgM ini tidak bertahan lama ya. Kurang dari sebulan aja dia udah turun. Sedangkan IgG ini dia bisa bertahan sampai ya 3 bulan lah, begitu ya. Bagaimana kalau dia terinfeksi ulang? Nah, ini ya orang yang sudah pernah sembuh dari COVID, ya, kalau terinfeksi ulang di sini ya. Jadi virusnya itu nggak bertahan lama, kalau seminggu aja udah jadi negatif lagi dengan PCR ya. Kalau antigen nggak bisa terdeteksi ya. Nggak nemu artinya ya. Kalau orang yang pernah sakit COVID diperiksa antigen negatif. Padahal dia terinfeksi lagi, terinfeksi ulang maksudnya. Nah, ini perjalanan penyakitnya kalau tanpa gejala ya, ini yang paling ringan ya, tanpa gejala ya, kemudian terbentuk imunitas, maka persentase kematiannya 0 ya, sama sekali aman. Ya. Sedangkan yang sedang itu jumlahnya kalau menurut statistik di sini bilangnya 55%, kalau ya pada umumnya sekitar jumlahnya ini ya 40-40 ya pada umumnya ya, tanpa gejala. Jadi mula-mula memang tanpa gejala, tapi setelah hari seminggu ya muncul gejala ringan seperti batuk, demam, ya, ini yang ringan sedang ya. Kemudian pada hari ke-10 ya, terbentuk antibodi. Ya. Yang ini pun risiko kematiannya sama sekali tidak ada. Nah, yang berat ini kira-kira 10% dari jumlah kasus yang terinfeksi COVID ya. Mula-mula memang tanpa gejala juga ya. Kemudian setelah 1 minggu muncul gejala berat ya. Orang yang mulai sesak, kalau diperiksa oximeternya mungkin sudah kurang dari 80% ya. Dan ini perlu perawatan di ruang rumah sakit, isolasi di rumah sakit. Yang berat ini juga akan terbentuk antibodi, tapi agak lambat ya. Mungkin udah 20 hari jadi baru terbentuk imunitasnya, dan kematiannya 15%. Kemudian yang kritis kira-kira jumlahnya 5%. Mula-mula tanpa gejala, kemudian kritis ya, sesak napas dan perawatan di ruang isolasi atau ICU, dan sebagian akan muncul imunitas atau meninggal 50% ya, 50-50 antara sembuh dan meninggal. Jadi kalau orang-orang yang sudah masuk ICU hanya 2 kemungkinan saja, keluar hidup atau keluar meninggal. Apa saja yang bisa menurunkan sistem imun?
Yang pertama, sering konsumsi antibiotik. Itu akan membunuh flora usus yang normal ya. Yang kedua, kurang tidur minimal 7 jam, minimal 7 jam. Kalau kurang dari itu, kemungkinan kita akan mengalami gangguan imunitas. Yang ketiga, kesepian akan menimbulkan kekecewaan dan perasaan sedih. Ini juga akan menurunkan imunitas. Yang keempat, gaya hidup sedentari, jarang bergerak atau mager istilah umumnya ya. Jadi bukan hanya olahraga rutin seperti jalan pagi atau jogging ya, tapi yang paling penting kehidupannya jangan terlalu santai. Jadi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti membersih-bersihkan dan sebagainya ya. Jadi itu juga termasuk olahraga yang cukup baik ya. Yang kelima, stres akan menghambat atau menurunkan sistem imun. Jadi kalau kita stres, perasaan susah, itu akan menurunkan sistem imun. Di dalam arti kitab juga disebutkan hati yang gembira adalah obat. Ya. Itu sangat betul sekali. Yang keenam, kehilangan selera humor. Jadi jangan sedikit-sedikit tersinggung, marah, ya. Ya sebaiknya ya kita lebih banyak humor ya, lebih baik, asal jangan kebangetan aja humornya ya. Kemudian yang ketujuh, pola makan yang kurang baik atau gizi yang tidak seimbang, merokok dan lain-lain ya. Seperti yang di video tadi kita lihat ya, titik lengah penularan COVID-19 ya. Yang dikatakan saya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, kok bisa kena COVID? Nah, titik lengah terbesar karena bersama keluarga yang tidak serumah, teman akrab, jadi merasa aman, apalagi temannya itu udah dites antigen, ya negatif. Nah, negatif ini kan tidak menjamin terbebas dari COVID. Makan bareng keluarga yang tidak serumah, ditekankan yang tidak serumah. Kalau serumah sih mungkin kita tahu lah bahwa dia itu nggak sakit. Kemudian tempat ibadah umum, karyawan rumah yang pagi datang pulang sore pulang ya ke rumahnya masing-masing. Ini harus diperhatikan ya. Jadi karyawan rumah yang pulang pergi. Kemudian foto bersama tanpa masker, ini juga hati-hati. Tadi video itu sudah menekankan kalau kita buka masker mungkin tanpa bicara, tapi tidak mungkin ya. Biasanya sih kalau udah buka masker ya pasti ya juga ngobrol ya. Kemudian panggil tukang pijat ke rumah. Nah, ini hati-hati ya. Apakah tukang pijat itu benar-benar bebas COVID? Kita juga nggak tahu ya. Kemudian ke tempat umum tanpa memperhatikan prokes. Jadi selalu kita tekankan prokes. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, ya, hindari kerumunan, dan kemudian kalau bisa nggak berpergian kalau nggak terlalu penting. Nah, tempat-tempat umum itu seperti menghadiri arisan, hati-hati ya, belanja ke pasar atau tukang sayur, membiarkan anak-anak kita bermain bersama teman-teman tetangga atau siapa saja ya. Dan berkunjung ke mall, restoran, tempat olahraga umum, lift yang penuh juga sebaiknya kita hindari. Kalau lihat liftnya sudah penuh, lebih baik kita nunggulah daripada kita kena COVID ya. Demikian juga dengan transportasi umum. Kalau sudah penuh, ya nunggu aja deh daripada desak-desakan di dalam. Antrian loket juga hati-hati. Ya, ada juga yang rapat kelompok atau kerja kelompok. Ini juga perlu mendapat perhatian. Prokesnya itu yang harus ditekankan. Nah, ini adalah vaksin-vaksin yang ada di dunia kita. Ya.
ada yang dari Amerika, ya, ada yang dari Sweden, UK, ya, kemudian ada yang kita pakai yaitu Sinovac dan Sinopharm, juga yang dari AstraZeneca kita juga pakai ya. Efikasinya 63,9%, sedangkan yang Sinovac 51% dan Sinopharm 79%. Jadi ini kenapa beda padahal yang produsennya sama ya, dari Tiongkok ya. Sebenarnya Sinovac dan Sinopharm ini barangnya sama ya, cuma distributornya yang berbeda. Dan penelitian dari Menteri Kesehatan kita di sini didapatkan ya, kelompok yang meninggal ya, kelompok yang meninggal yang tidak divaksin 17, dan dari total 28.055, jadi ada 0,66% meninggal karena tidak divaksin. Kemudian yang mengalami vaksin pertama, ya, dosis pertama, meninggal 3 dari 8.000 sekian, yang meninggal itu kira-kira 0,03%. Sedangkan yang sudah mendapat vaksin 2 kali, itu meninggal 0,01%. Ya. Jadi dapat dikatakan efikasinya atau daya lindungnya 90% ya. Padahal di sini dikatakan cuma 51% ya. Itu mungkin beda penelitian dan beda sampelnya ya. Kalau di sini di Indonesia sudah diteliti kegunaannya ada 91%. Sedangkan yang sudah atau yang dirawat ya, yang dirawat rumah sakit ya, dari yang tidak divaksin kemungkinan dirawatnya adalah 0,36%. Ya. Setelah divaksin 1 kali, maka kemungkinan rawatnya cuma 0,2%, dan kalau sudah 2 kali divaksin, maka ini sangat sedikit sekali, 0,007% yang dirawat. Jadi di sini terlihat lagi bahwa yang sudah divaksin 2 kali ya, akan terlindung sebanyak 91% ya. Perlindungannya 91%. Jadi penting sekali vaksinasi. Virus SARS-CoV-19 ini ada di mana-mana. Tapi Tuhan kita juga Maha hadir. Dan Tuhan akan selalu melindungi kita dengan caranya. Ya, kita tidak mengerti bagaimana caranya. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk dilakukan. Bagian kita untuk dilakukan itu apa? Yaitu prokes. Balik lagi ke prokes ya. Jadi pakailah masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Sedangkan bagian Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Ya. Kita tidak akan mengerti cara Tuhan melindungi kita. COVID-19 menyebabkan gerejanya jadi tutup. Jemaatnya sepertinya bubar ya. Kebaktian minggu batal, sekolah minggu berhenti, paduan suara jadi sini, persekutuan doa jadi hening, semuanya diganti dengan pertemuan virtual seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa COVID-19 juga seizin Tuhan. COVID-19 memang untuk memurnikan iman kita, bahwa jangan ada ilah lain di hadapan kita, hanya ada Tuhan yang esa. Jangan takut, percaya saja. Mazmur 91 ayat 1-3 mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang hati dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang dipercaya.
Jadi bagian kita adalah menjalankan prokes dan jangan lupa vaksinasi melindungi kita sebanyak 90% ya. Jadi, jangan ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi. Jangan terpengaruh oleh media sosial yang tidak sejalan dengan vaksinasi mengatakan bahwa vaksinasi menimbulkan macam-macam efek samping. Ya. Tapi kalau kita lihat manfaat dari vaksinasi, maka efek samping itu tidak sebanding. Terima kasih. Saya kira tayangan ini sudah selesai dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lukas untuk penjelasannya pada malam hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kesempatan berikutnya ada beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk dari Bapak Ibu yang ikut webinar pada malam hari ini. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Gladys Putri. Kenapa yang hipertensi perlu konsultasi saat isoman mandiri? Apakah yang diabetes, ginjal, paru tidak perlu konsultasi? Kira-kira seperti itu, dokter. Oke, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi obat hipertensi itu ada yang ACE inhibitor. Ya, ACE inhibitor itu padahal dipakai juga untuk reseptor dari si virus itu. Ya. Jadi kalau memang dirasa bahwa anti hipertensi yang dipakai adalah ACE inhibitor, maka sebaiknya diganti, ya, diganti formula pengobatannya. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Terima kasih dokter. Ibu Gladys, kalau sudah terjawab, tapi kalau belum masih bisa chat dan bertanya lagi ya. Bapak Ibu yang lain juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pendeta Perianus. Apakah benar kalau minum air hangat akan mematikan virus? Mohon kejelasannya. Ya, terima kasih. Ya, seperti tadi sudah diungkapkan bahwa virus itu akan mati kalau kena alkohol, kalau kena sabun, dan kalau kena air hangat. Dan air hangat itu kenapa bisa mematikan? Karena dia bisa melarutkan lemak yang menjadi pembungkusnya. Jadi kalau lemaknya sudah hancur, ya otomatis maka genetiknya akan buyar. Ya, jadi itu yang penjelasannya. Oke, Pak Pendeta Perianus menjawab. Terima kasih, Dr. Lukas. Masih ada lagi, Dok, beberapa pertanyaan dari Ibu Gladys juga. Anak saya usia 16 tahun, alergi kulit gatal. Cek IG 2000. Apakah aman terima vaksin Sinovac? Kalau vaksin, saya kira sih tidak ada masalah. Selama tidak dipakai obat kortikosteroid. Jadi kalau alergi biasanya suka dipakai kortikosteroid, maka kortikosteroid itu akan menghambat pembentukan antibodi. Jadi percuma saja divaksin, nggak ada gunanya karena ada penghambatnya, menghambat pembentukan antibodinya. Saya kira itu. Jadi kalau tidak dikonsumsi terus-menerus, silakan saja ya, divaksin. Terima kasih, dokter. Masih ada lagi dari Ibu Livi Sadikin, dia Pemri Kemurnian. Bagaimana pengertian tentang city value ketika positif? Ya, baik. Jadi kalau tes PCR itu hasilnya ada lab yang menuliskan city value, tapi ada juga lab yang tidak mau menuliskan city value.
Jadi CT failure itu, CT itu cycle time ya, singkatannya cycle time. Jadi pada pemeriksaan PCR mula-mula dari materi yang kita ambil ya, materi swab itu kita ekstraksi dulu ya, materi genetiknya diekstraksi karena virus ini adalah virus RNA, sedangkan mesin PCR itu hanya bisa untuk DNA, maka dilakukan reverse transkriptase untuk merubah si RNA itu menjadi DNA. Nah, setelah terbentuk DNA-nya baru dilakukan cycle time itu. Ya. Jadi dilakukan amplifikasi. Jadi si DNA itu diperbanyak sampai bisa terdeteksi. Nah, pada saat cycle pertama belum terdeteksi, lewat ya, cycle kedua, cycle ketiga, dan seterusnya sampai cycle, misalnya sampai cycle 20 baru terdeteksi, maka tertulislah CT failure itu 20. Ya, jadi nilai CT 20 itu menyatakan berapa lama mesin itu jalan sampai terdeteksi si virus itu. Jadi semakin pendek tentunya, semakin pendek CT failure itu menggambarkan si virus itu Thank you, dokter. ya menjadi 30 misalnya, maka orang tersebut hampir menjadi sembuh. Artinya virusnya hampir tidak terinfeksi lagi. Jadi batasnya biasanya 40. Jadi kalau sudah 40 dianggap negatif. Thank you, dokter. Agak sulit. Terima kasih Dokter Lukas. Thank you. Ini sepertinya masih banyak dok, dan Menuju kesembuhan. Ya, baru pernah webinar yang banyak pertanyaan seperti ini nih dok. Jadi selama pandemik dari tahun lalu kita mengadakan beberapa kali webinar, kali ini webinar yang banyak pertanyaan karena mungkin kasus COVID lagi meningkat dengan deras ya. Oke, masih ada pertanyaan dok dari Ibu Ligawati Pinata. Kalau OTG, apa tetap harus minum antivirus dan antibiotik juga, dok? biasanya kalau OTG, artinya kan ada gejala, ya. Jadi sebenarnya antibiotik itu tidak diperlukan. Jadi kalau ada batuk, maka kita perlu antibiotik. Ya. Antibiotik itu adalah untuk membunuh kuman-kuman yang dompleng pada infeksi COVID ini. Jadi jangan sampai infeksi oleh bakteri ini menjadi memperparah si COVID-nya. Kira-kira begitu logikanya. Sebenarnya kalau tanpa gejala tidak perlu antibiotik. Oke. Yang berikutnya lagi dok dari Bapak Hendriono Octavinus. Saya mau bertanya, apabila saat ini positif, kira-kira kapan sebaiknya untuk tes PCR lagi ya dok? Apakah 10 hari saja cukup atau 14 hari? Terima kasih. Kita kembali lagi ke nilai CT-nya. Kalau nilai CT-nya di bawah dari 20, artinya memang virusnya itu lumayan banyak, ya sebaiknya 10 hari. Ya, tapi kalau CT failure-nya sudah lebih dari 25, yang mendekati 30, ya cukup seminggu. Jadi diharapkan dalam waktu seminggu itu virusnya sudah tidak terdeteksi lagi. Gitu. Jadi kalau CT failure-nya masih di bawah 15 ya, pada awalnya ya di bawah 15, kalau kita periksa dalam waktu seminggu percuma, pasti positif. Jadi ada gunanya. Apalagi pemeriksaan PCR itu nggak murah ya, mahal sekali, 900.000. Ya. Jadi begitu kira-kira strateginya. Ya. Dilihat dulu jalur yang awal. Ya, masih ada lagi dok dari Ibu Yana. Dokter, ada yang sudah selesai masa isoman tapi suara masih bindeng. Nah, itu yang dimaksud dengan long COVID. Jadi nanti ya
Jadi nggak semua pasien COVID perjalanannya sama ya. Ada yang cepat sembuh, ada yang menjadi lama, ya ada yang sampai 1 bulan baru PCR-nya negatif. Jadi beda-beda, tergantung lagi-lagi imunitas dari pasiennya itu sendiri. Oke. Ini masih menyambung pertanyaan Ibu Linggawati tadi, dokter, yang bertanya kalau OTG apa tetap harus minum antivirus dan antibiotik juga, dok. Ini Ibu Linggawati bertanya lagi, tapi PCR CT-nya 28,39. Selama tidak ada gejala klinis, artinya OTG itu nggak pilek, nggak batuk, nggak demam, nggak perlu antibiotik. Kalau antivirus, ya silakan aja diteruskan. Jadi sebenarnya virus itu kan self-limiting disease, nggak perlu obat juga sembuh. Tapi ya paling enggak kita bisa membuat ketenangan bagi si penderita, ya minum aja antivirus. Ya, seolah-olah itu akan membuat kita menjadi tenang dan imunitas kita menjadi naik. Kalau kita ketakutan, cemas, ya tambah buruk nanti imunitasnya. Baik, dok. Masih ada lagi, dok. Sepertinya ini dari Ibu Guru Injil Doli. Apakah, atau Doli yang lain saya nggak tahu ya, apakah kumur garam bisa terhindar dari COVID? Ya, kalau itu ada benarnya juga ya. Jadi paling enggak, ya garam itu kan elektrolit ya, yang bisa juga melarutkan lemak tentunya ya. Jadi diharapkan garam itu bukan cuma asinnya aja, tapi ada elektrolit seperti klorid yang bisa membunuh kuman ya. Jadi ada benarnya. Boleh. Makan rotimu aja situ. Masih ada sekitar 9 pertanyaan lagi, dok. Mungkin karena malam ini yang hadir ada yang keluarganya terpapar COVID, mungkin anak, mungkin juga ada di antaranya pernah kena COVID. Jadi akan ada banyak pertanyaan. Ada satu lagi dari Noviana Halim. Selamat malam, mau tanya, jika sudah menerima vaksin dosis 1, namun terinfeksi COVID-19 sebelum vaksin dosis 2, setelah sembuh apakah harus mengulang kembali untuk vaksin dosis 1? Terima kasih, dokter. Biasanya kalau untuk orang yang sudah pernah sembuh dari COVID ya, cukup sekali. Jadi sekali itu hanya untuk booster supaya terbentuk antibodi dalam kadar yang lebih tinggi. Biasanya 3 bulan sesudah sembuh kita lakukan vaksinasi. Baik, dok. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Yuliana. Malam Pak Dokter, mau tanya dong, kalau ibu sedang menyusui, apakah boleh divaksin? Thank you. Boleh tuh. Jadi pendapat yang terakhir boleh. Memang pada awalnya dilarang ya, jangan, nggak boleh, takut kena bayinya. Tapi ternyata menurut penelitian terakhir nggak apa-apa, boleh. Oke, dok. Berikutnya, malam dok, untuk vitamin-vitamin seperti C, D, E, banyak variasi kadarnya. Sebaiknya berapa kadar ideal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menaikkan imunitas tubuh? Ya, biasanya kalau vitamin D itu 5.000 unit per hari ya. Sedangkan vitamin C ya bisa 500 sampai 1000 miligram ya. Kalau E ya 50 unit mungkin sudah cukup. Lama sekali udah kan. Itu katanya dibuang pinggir-pinggir. Dari Ibu Seneli, sekarang apakah kalau kena COVID selalu di dimmer naik? Nah, kalau itu menunjukkan adanya pembekuan darah ya. Jadi darah di dalam pembuluh darah itu membeku, akan terbentuk fibrin ya. Fibrin itu kalau dipecahkan hasilnya ya dedimer. Semakin banyak dedimer, semakin berat penyakitnya dan semakin tinggi resikonya untuk ya itulah bisa meninggal ya, maksudnya semakin tinggi resikonya untuk meninggal.
apalagi lebih dari 2.000. Wah, hati-hati ya. Ya, kita lanjut lagi dok. Dari Ibu Pur, sepertinya ini Gapemri Bali ya, Ibu Pur. Selamat malam dokter. Untuk vaksin COVID-19 ini, kenapa harus divaksin 2 kali? Seperti yang sudah ditayangkan tadi kan ada grafiknya tuh. Jadi kalau vaksin yang pertama itu puncak grafiknya itu nggak tinggi. Dalam waktu 1 bulan sudah turun lagi. Nah, oleh karena itu diperlukan vaksin yang kedua sebagai booster atau sebagai yang memperkuat hasil vaksin yang pertama, sehingga imunitasnya dapat dianggap memadai untuk melindungi si pasien ya. Tapi terus terang aja melindungi di sini adalah tanda kutip ya, bukan 100% melindungi. Jadi tetap kita harus memperhatikan prokes. Jadi jangan mentang-mentang udah divaksin 2 kali, udah lepas aja maskernya, jangan ya. Itu masih mempunyai risiko tertular. Karena kita tidak tahu virus yang berterbangan itu yang di tempat kerumunan itu apakah kental atau enggak ya. Kalau cuma sedikit mungkin bisa melindungi, tapi kalau banyak ya nggak bisa, pasti kena. Oke. Masih ada lagi dok, masih 13 pertanyaan dok. Nanti saya lihat kalau ada yang sama-sama saya gabungkan dok. Ya. Ini karena mungkin banyak yang ikut ya, saya lihat ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur juga ada, saya lihat ada Pendeta Elia Kasmuji juga ya. Pak Dokter, kenapa saat ini dari Pak Yarisman Hareva. Pak Dokter, kenapa saat ini jika demam, pilek, kalau tes swab selalu hasilnya positif, apakah memang benar? Kalau swab dengan antigen itu biasanya benar hasilnya ya. Kalau negatif belum tentu ya. Jadi memang spesifisitas dari tes antigen itu tinggi sekali, 90%. Jadi pada umumnya 90% benar kalau positif. Baik dok, dari Pak Yosua Haryono, apakah keluar jogging, jalan di arteri Kelapa Gading, udara terbuka, pakai masker, tidak kerumunan, aman? Kalau di udara terbuka berbeda dengan dalam rumah, jogging, jalan jalan untuk sudah usia juga akan menurunkan stres. Tapi kalau resikonya di mana, dan kita tentu tidak akan jalani jogging, jalan kaki seperti itu lagi. Minta komentarnya Dr. Lukas. Baik sekali ya. Jadi kita sudah ditakut-takuti dengan media, kalau nggak boleh olahraga dulu malah katanya ya. Saya kira itu pendapat yang kurang benar ya. Jadi kalau kita olahraga, kebetulan jalannya itu nggak ada kerumunan, ya aman pastinya. Ya. Tapi kalau kita olahraga kemudian ada kerumunan di situ, ya kemungkinan kan ada virusnya. Ya jangan dekat-dekat. Ya kuncinya ya prokes itulah. Kita tetap terapkan prokes. Jadi kalau di udara luar itu apalagi banyak anginnya ya harusnya sih kadar virusnya itu encer sekali, artinya tidak banyak ya, tidak terkonsentrir ya. Jadi boleh aja jalan-jalan sehat kok, jalan pagi ya. Silakan aja. Sangat penting diimbangi olahraga ya dok ya. Betul. Kalau di rumah aja nanti jadi stres. Benar dok. Kemudian dari Angela, dokter mau tanya apakah wajar pada saat minum vitamin itu lambung jadi mah dan jadi pusing? Ya, kalau vitamin C terutama ya, kalau D sih enggak lah. Vitamin D, vitamin E enggak, apalagi vitamin A juga enggak. Kalau C, ya carilah vitamin C yang enggak terlalu asam, netral ya. Ada kok yang jual vitamin C yang tidak merusak lambung ya. Tapi ya tetap hati-hati lah. Yang penting minum vitamin C itu sudah makan, jangan perut kosong. Kalau perut kosong nanti jadi asam lambungnya. Oke, masih dari Ibu Linggawati Winata, menyambung lagi dok dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Teman anak saya OTG tanggal 4 Juli, PCR positif CT 28,39.
Dia ke dokter Marta, tapi obat baru dikirim sore ini. Selama 3 hari hanya minum vitamin aja. Kondisinya oke-oke saja, cuma batuk dikit aja. Obat dikasih 5 macam. Asitromisin, aduh nama obatnya aja saya susah nyebut, Dok. Memusil 600 mg, Lexomed 4 mg, Maxprinol 500 mg sama obat batuk. Mana yang harus diteruskan minumnya? Jadi ini masalah pengobatan yang menuliskan resepnya ya saya nggak berani komen, nanti dikira saya menjatuhkan dia, jadi mohon maaf saya tidak bisa berkomentar ya. Jadi prinsipnya kalau tanpa gejala tidak perlu antibiotik. Kalau ada gejala panas, batuk, pilek silakan. Kayak begitu. Oke, ini sepertinya tadi ada pertanyaan dari Pak Hengki, tapi saya jawab aja, saya sampaikan aja, Dok. Tadi sepertinya sudah mirip dengan pertanyaan di atas. Pak Dokter, kalau swab antigen positif, apakah ada kemungkinan palsu positif? Banyak berita beredar kalau swab antigen positif bisa disebabkan oleh virus lain seperti influenza. Ya, jadi sebenarnya nggak ada tes yang 100% akurat ya. Ada titik lemahnya ya. Jadi kalau swab antigen itu hampir 95% benar ya. Jadi miss-nya 5%. Lebih bisa jadi false positif, tapi kemungkinannya cuma 5%. Baik, Dok. Dari Pak Ken. Selamat malam, Dokter. Jika sudah pernah divaksin Sinovac 2 kali, apakah boleh divaksin dengan Pfizer setelah 3 bulan vaksin kedua Sinovac? Atau harus tunggu berapa lama untuk bisa vaksin berikutnya dengan produk lain? Kalau sudah vaksin 2 kali, ya memang pemerintah sih nggak menganjurkan untuk memeriksa antibodi. Tapi kalau saya pikir ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan. Ya, tapi kalau memang masih rendah pemeriksaan titer antibodinya itu masih rendah, ya saya rasa sebaiknya dilakukan antibodi vaksinasi yang selanjutnya. Ya, Mas, dari Ibu Yana lagi, Dok, mungkin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Dari penjelasan dokter tadi, di long COVID, lalu untuk mengatasinya minum apa aja, Dok? Long COVID itu memang individual sekali, nggak semua orang menjadi long COVID. Jadi long COVID itu hanya terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya nggak terlalu baik atau ada komorbid. Ya, jadi ya pencegahannya ya hidup teratur, kemudian konsumsi makanan yang bergizi dan vitamin, itu aja. Dan jangan lupa olahraga. Iya. Malam, moga masih bisa tanya dan jawab. Ini dari Ibu Indah Dwi Runia. Ya. Anak saya masih umur 10, tapi berat badannya 45 kg. Ada dokter yang pernah menyebutkan bahwa umur berkenan dengan pemakaian obat, dilihatnya dari berat badan. Jadi apakah sudah boleh mendapat vaksin yang untuk 12 sampai 17 tahun? Kalau anak-anak memang masih belum terlalu diizinkan lah ya. Tapi kalau memang sudah cukup umur, kan ada batas umurnya tuh ya. Jadi kalau sudah cukup umur ya silakan saja. Karena belum ada penelitian untuk anak-anak, sampai saat ini belum ada penelitian. Baik, Dok, masih ada lagi, Dok. Masih dari Ibu Gladys juga. Saat ini banyak orang jadi paranoid, batuk dikit, pilek dikit, curiga COVID. Kapan sebaiknya kita cek swab? Cek swab itu kalau sudah ada gejala-gejala yang lemes, ya badan lemes, jadi rasanya meriang. Ya. Kalau batuk pilek mah banyak ya, orang alergi juga batuk pilek ya. Tapi belum tentu COVID. Tapi kalau badan udah lemes, hati-hati ya. Itu
indikator yang utama ya. Jadi nyeri badannya ya, lemas, nggak ada semangat, hati. Kalau selama masih fit, badan rasanya fit, pilek-pilek dikit mah nggak apa-apa lah. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih dok. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih mau bertanya, masih bisa dituliskan di kolom chat atau bertanya langsung ke Dokter Lukas. Keluar depan aja. Dok, apabila antigen sudah negatif, apakah ada kemungkinan PCR masih positif? Kalau misalnya masih positif PCR-nya, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kan sudah ditayangkan tuh grafiknya. Kalau PCR itu hanya sampai 10 hari. Jadi 10 hari itu udah negatif. Padahal dengan PCR masih positif. Dan PCR itu umumnya hari ke-14 baru negatif. Jadi kalau antigen negatif tidak bisa dipegang. Jangan dipakai untuk memonitor perjalanan penyakit. Jangan. Nggak ada gunanya. Karena hasilnya negatif itu tidak bisa dipakai. Ya, kalau positif, oke. Karena sensitif dan spesifikasinya itu lebih dari 95%. Itu pertanyaan yang terakhir, Dokter Lukas. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Oh iya, oke, silahkan Bu Valina. Nah, dokter, malam dok, mau tanya dok. Ya, tadi mengenai dimer. Apakah setiap orang yang kena COVID itu cenderung dimernya tinggi, dok? Kalau sudah ada komplikasi tentunya ya. Jadi orang yang dimernya tinggi itu bukan miliknya COVID aja ya. Kadang-kadang orang dengan varises ya. Varises itu ada pelebaran dari pembuluh darah dan menyebabkan aliran darahnya itu melambat ya, maka akan terjadi pembekuan di situ. Nah, kalau ada varises dengan pembekuan di dalam pembuluh darahnya yang melebar itu, maka dimer juga akan tinggi. Ya. Jadi kalau pada COVID ada dimer yang tinggi, ya itu harus hati-hati. Ya. Itu tanda buruk. Tanda buruk. Lebih dari 1000 itu sudah lampu merah. Ya, hati-hati. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokternya untuk mendapatkan obat-obat yang menghindari pembekuan darah. Saya kira itu. Lagi dok, tanya dok. Itu umumnya penyebab daripada dimer tinggi itu apa ya dok? Yaitu tadi sudah dikatakan ada pembekuan di dalam pembuluh darah. Ya. Jadi produknya itu adalah pemecahan fibrin. Fibrin itu gimana ya ngomongnya? Fibrin itu adalah mekanisme untuk menghentikan kalau kita ada perdarahan. Jadi kalau pembuluh darah kita terluka, normalnya akan terbentuk fibrin. Nah, fibrin itu mencegah aliran darah yang berlebihan. Ya. Jadi fibrin itu seperti benang-benang ya yang akan menyekat lukanya pembuluh darah. Jadi pada COVID itu karena ada reaksi radang, dia akan memicu pembentukan pembekuan darah padahal tidak ada luka. Ya, itu yang sangat membahayakan ya kalau pembuluh darah sudah tersumbat, kira-kira orangnya bisa hidup apa enggak. Nah, itu aja. Ya, makasih dokter. Megi mau tanya, Megi. Oh iya, silakan Pak Rosihan. Ya, selamat malam Dokter Lukas. Saya mau tanya, itu titer antibody itu range minimalnya berapa, Dok? Sampai sekarang belum ada standarnya. Ya, maksudnya range minimal untuk mendapatkan kekebalan gitu kan? Iya, iya. Belum ada standarnya. Jadi kita cuma kira-kira aja kalau udah 40 ke atas ya dianggap memadai gitu. Tapi belum ada standarnya sampai sekarang. Oh, tapi di atas 40 sudah dianggap memadai. Oke, ya. Satu lagi dok, itu mengenai tadi dokter ada singgung soal obat darah tinggi ya. Nah.
Ya, saya pakai valsartan sama amlo. Apakah itu tidak overlap sama apa vitamin atau apa gitu untuk dalam valsartannya itu yang mungkin perlu ditanyakan ke dokter. oh, Dipin nggak apa-apa. amlodipin oke. Oh iya. Oke, terima kasih dokter. Ya dok, masih ada beberapa lanjutan dan mudah-mudahan ini 2 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Didimer tinggi karena darah tinggi dan ada pengentalan darah ya dok? Bukan, tapi udah dikasih tahu. Didimer tinggi karena ada pembekuan di dalam darah. Jadi kalau nggak beku darahnya, walaupun tensi sampai 200 juga nggak akan didimer jadi naik ya. Kira itu. Ya, dari pakaian lagi dok, dokter apakah Sinovac benar-benar efektif melawan virus COVID-19 Delta dan Lambda? Kalau masalah Delta ya sebenarnya sih belum ada penelitiannya, tapi menurut pakar-pakar ya dianggap efektif. Semua vaksin masih bisa menangkal yang virus Delta ini. Ya, cuman seberapa efektifnya ya belum ada penelitiannya. Tapi dianggap masih efektif. Bu Megi mau nanya Bu Megi. Iya, silakan Pak Nathanael, silakan Pak. Malam dok, ini mau nanya kan sekarang varian Delta itu dapat kabar kalau berpapasan itu bisa terpapar. Nah kalau saya ini suka jogging pagi berbarengan dengan kawan, dia pakai maskernya kain, saya pakai maskernya KF94. Tapi kita beriringan ngobrol gitu, apakah berbahaya dok? Kan tadi udah ditayangkan di video yang awal itu, kalau kita pakai masker dan lawan kita juga pakai masker dan jaraknya lebih dari 1 meter, itu 100% terhindar. Jadi yang penting jaga jarak. Ya. Walaupun kita pakai masker, dia pakai masker, si pasien, misalnya si penderita COVID-nya berbicara kepada kita, jaraknya kurang dari 1 meter, maka ada kemungkinan 4% tertular, 2% atau 4% tertular. Kira-kira begitu. Jadi yang penting jaraknya juga. Ya, walaupun kita pakai masker, jarak harus dijaga 2 meter paling ya. Atau 1 meter minimal lah. Baik dok, terima kasih Dokter Lukas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Lukas untuk paparannya. Oh, sorry, masih ada satu lagi dok. Mohon maaf, jika sudah, ini benar-benar terakhir. Jika sudah pernah terpapar COVID dan sudah menerima vaksin 2 kali, seberapa besar dapat tertular lagi? Nah, itu dilihat lagi vaksin yang terakhir itu sudah berapa lama ya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, ya kemungkinan antibodinya sudah mulai turun. Maka kemungkinan terkenanya ya semakin lama ya semakin besar tentunya ya. Karena antibodinya sudah turun. Tapi jangan khawatir, walaupun kena ya, karena kita sudah punya antibodi, maka kemungkinan recovery-nya atau sembuh itu dalam waktu yang singkat ya. Enggak selama orang yang pertama kali kena. Terima kasih banyak dokter. Bapak Ibu sekalian, seandainya masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp 0878 80185646 seperti yang tadi sudah disampaikan. Nanti kami akan menyampaikannya kepada Dr. Lukas sehingga jawaban-jawabannya akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kalau seandainya masih ada yang kurang puas karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA di nomor 087880185646 dan saya akan menyampaikan ke Dr. Lukas, kemudian seluruh pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Lukas nanti.
Terima kasih banyak untuk seluruh partisipasinya malam hari ini. Terima kasih banyak Dr. Lukas yang sudah memberikan paparan yang cukup baik. Terima kasih banyak juga untuk Diakonia GPMRI Kelapa Gading yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Sebagai sebuah apresiasi, mari kita tepuk tangan dari tempat kita masing-masing untuk Dr. Lukas, atau bisa juga kita bisa memberikan tanda lewat reaction yang ada di dalam kolom Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati Dr. Lukas di dalam pelayanan dan juga di dalam pekerjaan, seperti yang sederetan yang tadi saya sudah bacakan di awal cukup banyak, tetapi kita percaya Tuhan menolong Dr. Lukas untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kita pada malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu sekalian jangan keluar dulu dari ruang Zoom ini, bisa dibuka kameranya untuk kita foto bersama. Bisa dibuka kameranya dulu untuk kita bisa foto bersama. Mana kok nggak bisa? Ada beberapa kali, jadi berharap Bapak Ibu jangan langsung keluar ya, karena ini harus 4 kali difoto ya. Sudah siap semua? Yang pertama ya. Udah nggak apa-apa. Tetap nggak beda. Sebentar. Apakah ada yang masalah? Sudah kelihatan Ibu Gina? Ya sama api. Sudah kelihatan Bu ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi, masih 3 kali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Lagi, masih 2 kali lagi. 1. Wah, ini banyak yang nggak buka kameranya nih ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Saya minta kesediaan Pendeta Ronili, apakah masih ada dalam ruang Zoom ini? Pendeta Ronili, silakan tutup di dalam doa. Ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya buat teman-teman yang di GPMRI lain. Terima kasih untuk bergabung. Kita sudah dengar pemaparannya. Nah, sekarang tinggal kita menjadi pelakunya ya, apa yang kita sudah dengarkan malam hari ini gitu ya. Dan kalau ada kesempatan divaksin, saya pikir baik sekali untuk kita divaksin dan tidak ada ragu lagi gitu ya, kecuali kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang memang sangat mengkhawatirkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pengetahuan yang kami peroleh malam hari ini. Biarlah melalui pengetahuan ini Tuhan, kami ditolong, kami dimampukan untuk dapat bertindak dengan benar. Dan kami bersyukur untuk Dr. Lukas yang bisa Tuhan pakai malam hari ini untuk memberikan kejelasan kepada kami tentang COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami memang jujur kami dipenuhi dengan kekhawatiran dan mungkin beberapa kali kami mengalami ketakutan. Tetapi malam hari ini kami ditolong lagi kembali untuk dapat melihat bahwa meskipun COVID-19 itu ada di mana-mana, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kami sembah lebih berkuasa dari COVID-19. Sebab itu biarlah kiranya ya Tuhan sekali lagi dengan iman kami menyatakan bahwa Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Dan kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan, masa depan kami, hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan sebagai orang percaya kami tahu ya Tuhan, kalaupun kami kehilangan orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kasihi sudah bersama dengan Tuhan, mereka ada di tempat yang terbaik. Rencana Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan dalam hidup kami. Dan kami berdoa malam hari ini juga untuk rekan-rekan kami, keluarga kami yang sampai hari ini masih dalam usaha pengobatan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjamah mereka. Pakai obat-obatan yang dipakai, yang ada untuk dapat menyembuhkan mereka ya Bapa. Dan Tuhan sendiri dapat melakukan mujizat, Engkau yang menjamah menyembuhkan. Dan kami rindu Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk mereka berkarya dan melayani Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam dan melalui Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan seperti nasihat Dr. Lukas menjalankan protokol kesehatan.
Oke, selamat malam dan terima kasih semua. Thank Salam you, berkat thank Tuhan. you, thank you. Bye. Terima kasih Dokter Lukman. Tuhan memberkati. Pak Antoni, terima kasih. Terima kasih Bu Megi, Tuhan berkati juga. Ya, Terima kasih Bu Megi, terima ya kasih Bu Bu Megi. Agnes. Dokter Lukas, terima kasih Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Untung. Ya, makasih Oh, ya. yang dari Pak Kalimantan, Untung, yang terima dari kasih yang dari Kalimantan Malam, Timur, Pak Yarsa. Kalimantan Barat. Apa terima kabar kasih Bu dari Ustaz? Bali. Terima kasih Pak Nikano. Elia, Ya, Terima kasih ya Pak Pak Nikano datang. Pak Elia, semuanya. terima kasih. Tuhan berkati ya. Sehat-sehat Pak Nikano. Ya, Ya, sehat. puji sehat-sehat Tuhan. semuanya ya. Ya, selamat malam. Tuhan Sehat dan gemuk. melindungi. Bang, Iya. nggak salah. Oke. Terima kasih. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Selamat istirahat. Ya. Oke, sudah Dokter Lukas, terima kasih ya. Salam sehat semua. Ya, salam sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Oke. Oke, saya Thank you, host.